Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-4 dan 5 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 4, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di suatu daerah ada bendungan yang cukup besar, di mana telah berdiri lebih dari 200 tahun lamanya. Di bawah bendungan itu ada banyak desa yang berkembang. Di suatu hari, ada dua anak yang pergi mencari kayu bakar tepat di bawah bendungan tersebut. Mereka melihat retakan kecil yang semakin lama semakin membesar. Kemudian kedua anak tersebut lari ke desanya untuk memberitahu warga bahwa bendungan di atas mereka akan segera hancur. Namun tidak ada yang percaya, bahkan keluarganya pun menertawakan kedua anak ini. Mereka ditertawakan karena dianggap pembohong, main-main dan dianggap masih muda atau kecil. Walaupun demikian, kedua anak ini pergi ke desa-desa lain, dan puji Tuhan banyak orang yang percaya, sebab mereka mau pergi menyaksikan retakan bendungan tersebut. 2 hari kemudian, kedua anak ini dan 2 desa yang percaya kepada mereka pergi menjauh, maka tidak lama hancurlah bendungan itu sehingga menewaskan 3 desa, termasuk desa kedua anak tersebut sekaligus keluarganya. Demikian dengan Yesus. Ketika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 menceritakan sebentar lagi orang Yahudi akan merayakan perayaan Pondok Daun, di mana pada saat itu Yesus melakukan banyak sekali pelayanan, baik mengajar, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 4.000 orang, mengusir setan dan lain-lain di daerah Galilea. Namun yang begitu luar biasa, Yesus berkata bahwa ia adalah utusan Allah atau anak Allah. Tentu perkataan ini membuat saudara-saudaranya tidak menerimanya, sehingga mereka berkata, percuma melakukan banyak pelayanan, di mana hanya dilihat orang Galilea saja. Yesus diminta untuk menunjukkan pelayanannya yang luar biasa kepada orang Yudea. Padahal orang Yudea, khususnya yang berdarah Yahudi, ingin membunuh Yesus. Namun Yesus berkata bahwa waktunya belum tiba. Artinya kematiannya masih lama, sehingga ia harus lebih banyak lagi melayani sepanjang hidup yang Bapa tentukan. Di sisi lain, walaupun banyak orang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus tetap melayani dengan penuh ketulusan dan pengorbanan. Demikian dengan kehidupan kita. Mungkin ketika kita menyatakan atau melakukan kebenaran, tidak ada yang percaya kepada kita, bahkan keluarga terdekat kita. Namun kita harus meneladani Yesus. Walaupun diremehkan bahkan dikucilkan karena kebenaran dan firman, kita harus terus berjuang untuk melakukannya, sehingga kelak mereka tahu apa yang sebelumnya kita lakukan adalah benar, dan mengakui keputusan, prinsip, bahkan iman kita juga adalah benar. Maka dari itu, marilah kita memiliki hati dan komitmen, berani melakukan kebenaran seperti Yesus lakukan. Contoh sederhana, berkata jujur walaupun dunia mengajarkan ketidakjujuran, hidup beribadah walaupun dunia berusaha menjauhkan diri kita dari Tuhan,
terus berdoa walaupun doa terkadang tidak mengubah keadaan kita, terus beriman walaupun iman tidak selalu mengubah taraf hidup kita, dan terus bersandar kepada Tuhan walaupun sakit yang kita alami tidak mungkin atau tidak selalu sembuh. Terus beriman walaupun dunia mengajarkan untuk meninggalkan Tuhan. Maka daripada itu, percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya, maka hal tersebut akan mengarahkan kepada sukacita dan damai sejahtera yang melampaui pikiran kita. Teruslah memperjuangkan iman kebenaran Tuhan walaupun banyak tantangan, karena kita percaya Tuhan akan memampukan kita dan jalan keluar yang baik akan Tuhan bukakan sesuai dengan kasih dan kemurahan-Nya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami hati untuk terus menyatakan kebenaran-Mu di tengah dunia yang tidak benar ini. Kami percaya Engkau akan memberikan keberanian dan kasih yang melimpah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi saluran berkat bagi sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.